Saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Kenapa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah berdasarkan Quran, Hadis, kiblatnya sama, apa tentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang Muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu kok? Saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa kembali jumpa di channel ini, Maret 27 YouTube channel. Semoga kita semua selalu diberikan umur yang barokah, rezeki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini ada sebuah video ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga tanya jawab dari jamaah ya. Dari pertanyaan yang ringan hingga siap memfasilitasi debat ilmiah terbuka ya, untuk siapapun yang anti tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi beliau ini yang ada di video yang akan kita putar berikut ini, beliau siap memberikan tempat ataupun memfasilitasi debat ilmiah terbuka, khususnya untuk yang anti tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini merupakan kabar baik ya untuk klan Ba'alwi dan juga orang-orang yang menentang atau tidak sependapat ataupun anti tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seperti Gus Rumel, Ustadz Wafi, Kiai Idrus Romli dan yang lainnya. Langsung saja kita simak videonya. Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Juga jangan lupa like, komen di kolom komentar di bawah videonya. Langsung saja kita menuju TKP. Oke, Kiai. Yang jadi pertanyaan lagi, ini sebenarnya remeh-temeh ya. Orang di sini banyak yang bertanya. Sebenarnya orang mengatakan tesis Kiai Imad, tesis Kiai Imad. Itu sebenarnya tesis magister S2. Kan ada SD, SMP, SMA. Kemudian sarjana itu kan istilahnya lagi apa? Garap skripsi, gitu. Nah, S2 kan tesis. Kalau S3 doktoral kan tesis gitu. Apakah di sini yang dimaksud itu tesis semacam itu? Karena di sini banyak yang bingung gitu. Itu silogisme. Jadi tesis itu kesimpulan ilmiah. Kesimpulan ilmiah itu namanya tesis. Penentangnya namanya antitesis. Kalau sudah terjadi harmonisasi kesimpulan namanya sintesis. Nah, ini tesis itu ada kesimpulan ilmiah saya, begitu. Oh, berarti yang nyerang-nyerang Kiai Imad dari sudut pandang ilmiah, mereka dikatakan antitesis. Antitesis. Lah sudah ada sintesis belum? Belum. Oh gitu. Itu terluar insya Allah. Kalau sintetis itu ada harmoni. Karena apa? Mereka tidak bisa membantah. Oke, makanya siapapun saya selalu tegaskan, kalau ada orang yang bisa bicara ilmiah kayak gini, tak undang guys. Jeluk ragat piro tak ragat ini ngojo kemaki misalnya kudu private jet gitu. Saya siap ini. Loh, bondone pondok itu terluar kan nggih Nasrul Ilmi gitu kan. Kita kan penghamba ilmu. Lah siapa berani sini gitu loh. Minta amplop 15 juta gak apa-apa. Alhamdulillah Kiai ndak pasang tarif ini. Saya gak sebel karo Kiai karo mau balik atau Habib sing pasang tarif. Akhirnya melarat-melarat ini gak kuat apa jenenge ramuhke. Betul gak ini? Ruwet pokoknya ngene iki. Lho nek ono sing antitesis dari Kiai Imad, mbuh Habib, mbuh Jawa, mbuh Encik. Kalau di sini orang mengarani mau Jawa ngenten iki ngarani wong Arab itu Encik iki. Mbok Encik, mbok Jawa, mbok Cina, mbok Londo, mbok Arab, tak ragati. Misalnya omahe Jordan, tak tukone tiket, tak golekne hotel sing apik nek ra gelem turu ning kene. Saya tantang ini semuanya ya. Baik di YouTube kan di live radio lagi. Urip radio lagi. Ah, urip radio urip, YouTube ya urip. Ini tantangan terbuka nang pitu luhur. Nggih, tantangan terbuka. Njaluk amplop genah-genahan ra apa-apa. Misale amplope 50 juta gak apa-apa. Nggih, siap mboten? Siap ya. Tapi jangan rusuh loh ya. Jangan rusuh dan jenengan siap berjuang. Ojo istilahnya ora wani membela kebenaran, betul? Betul? Nah, lanjut Pak Kiai. Ngapunten lagi yo. Ya. Pati adab. Bagus ini. Mungkin yang lainnya coba, mungkin ada yang nanya yang lain. Monggo. Ini mic-nya. Pakai mic, Pak. Mana panitianya nih, tukang nganterin mic buat. Itu ada. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Saya sebagai orang Muslim yang mungkin
masih awam masalah Habib, Syekh, dan Syarif itu. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Kenapa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, hadis, kiblatnya sama, apa tentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu, kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim itu malah sebagai bahan candaan itu. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyebabkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan sebagainya itu bagi saya tidak baik itu orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk upah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempermasalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya seorang muslim yang ingin saya jujur mati pun khotimah, bukan untuk bertahan seperti itu. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia, kalau dia punya ilmu wajib dimuliakan. Kan itu setuju Pak ya? Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara zat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan, tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi, tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur, diantaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustadz Taufik Segaf itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Utsman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah ada di sini, itu lebih tua. Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan abad ke-7 ke-8 kita sudah banyak yang Islam, tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang, tapi tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda. Maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini. Jadi saya jam 5:04, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau panjenengan semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Pak Lawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak.
ada Habib No, ada Habib Syekh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun ada almarhum Habib siapa? Soleh tapi bukan Al-Jufri, Baharun. Jadi jasa mereka itu banyak walaupun belakangan. Di sini ada ulama namanya Syekh Hasan Tafsir, wafatnya 1911. Habib Baharun datang baru kemarin sore, kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri, karena beliau memandang mungkin bukan tidak digegeri Pak, tapi ngopo wong ning kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rupianto ya. Nah, ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawabannya bagaimana gitu. Iya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Pokoknya nek pitutur luhur melu gawe imat gak bakal oleh syafaat Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan nama ekstrim ya? Iya sudah. Sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah. Dan saya dapat membuktikan Pak Rupianto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Ba'alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya ya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertobat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbin yang Ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga.